Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanul jiran, saling membantu terhadap tetangga. Kita harus saling membantu terhadap tetangga. Jadi kita harus saling membantu sama tetangga. Apa tetangga? Tetangga itu ya tetangga kita. Depan rumah kita, belakang rumah kita, samping rumah kita, samping kanan, samping kiri, minimal 40 rumah. Ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke samping 40 rumah, ke samping kiri. Itu namanya tetangga. Ya. Abuki wa umiki yuhibani jironahuma. Bapak engkau dan ibu engkau cinta terhadap tetangganya. Kita punya bapak sama emak, dia cinta sama tetangganya, baik sama tetangga. Kita juga mesti baik sama tetangga, jangan judes sama tetangga. Ya, sama tetangga judes, sama tetangga sombong, jangan. Kita harus berbuat baik sama tetangga. Kenapa? Karena kalau kita susah, tetangga dulu yang akan nolong. Kalau kita perlu sesuatu, kita biasanya minjem sama tetangga. Ibu-ibu tak punya garam, minta sama tetangga. Ibu-ibu nggak punya cabai, minta sama tetangga. Ibu-ibu nggak punya tomat, minta sama tetangga. Laki-laki nggak punya regaji, minjem sama tetangga. Nggak punya palu, minjem sama tetangga. Nah, itulah kita bagusnya, enaknya kalau berbuat baik kepada tetangga. Coba kalau kita judes, tetangga musuhan, wah, kita perlu meminjam juga malu. Karena kita judes dan kita musuhan sama tetangga, nggak boleh. Wa yuhibani minka antuhibim aidan, dan dia mencintai kepada engkau seperti mencintai dia itu kepada mereka juga. Sama, bapak kita, ibu kita cinta sama kita seperti cinta kepada tetangga, jadi nggak ada bedanya. Li'annahum yuhibbuna walidayhi, bahwasanya sesungguhnya mereka tersebut mencintai kepada kedua orang tua engkau. Karena orang tua kita juga baik sama tetangga, maka tetangga juga akan baik. Jadi kita bagaimana nanam? Kalau nanam baik, maka akan hasil baik. Kalau nanam jelek, maka hasil jelek. Kita baik-baik sama tetangga, tetangga akan baik sama kita. Tapi kalau kita judes, kemudian mukanya juga beriut sama tetangga, maka tetangganya juga akan begitu. Wa yusaidunahuma idza taja ila musa'adatin, dan mereka membantu kepada kedua ibu apabila ibu kita butuh kepada bantuan. Jangan gak sungkan-sungkan tuh. Tetangga akan membantu kita kalau kita baik sama tetangga. Pasti dah tetangga ditolong. Kalau kita lagi keadaan kena musibah, karena kita buat baik, tetangga pasti langsung membantu. Ya, kita butuh sesuatu, minta bantuan sama tetangga, pasti tetangga akan butuh kepada kita, akan membantu kepada kita. Kenapa? Karena kita berbuat baik kepada tetangga. Ini penting. Sama kita berbuat baik tetangga sama teman, ya, teman sekolah, teman pesantren, teman main, teman ngaji, itu juga kita mesti berbuat baik. Fa umuki taratan tasta'iru min hajatiha ba'dal adawati, maka ibu engkau satu masa minjem, ya, minjarotiha, dari tetangganya,
bada adawatin, sebagian alat-alat rumah tangga. Ibu kita minjem dah, Bu, sama tetangga, punya baskom nggak saya minjem dah, punya parutan nggak saya minjem, punya saringan santan nggak saya minjem. Wajaratuha, maka tetangganya juga tastairu dzalika minha, dia akan tidak sengkan-sengkan akan minjem, ya, tuh, akan minjem pula dari engkau, tuh, begitu pula tuh. Kalau kita minjem sama tetangga, lalu kita tangga juga ngasih, ntar juga tetangga butuh sama kita, dia nggak suka-suka minjem sama kita. Nah itu namanya udah seperti keluarga. Kenapa? Karena kita menanam kebaikan. Nah, Bu, ada apa ya? Bu, minjem dulu, minjem parudan ini. Parudannya nggak ada. Ini Bu, pakai. Kebetulan nih nggak dipakai, nih pakai aja. Ya, minjem baskom ada gak, Bu? Saya minjem baskom, udah pakai. Nanti tetangga kita juga manakala dia butuh, nggak suka-suka sama kita minjem. Nah, begitu tuh, ya, begitu. Jadi kalau kita, tetangga kita minjem sama kita kasih. Ntar kita juga begitu pas minjem sama tetangga, pasti tetangga ngasih sama kita. Tapi kalau kita, tetangga minjem sama kita nggak dikasih. Padahal ada, tapi kagak dikasih. Nah, nanti kita satu saat minjem juga nggak balakan dikasih. Tetangga, Pak, ada apa? Minjem palu dah saya. Gak punya palu nih, mau malu paku ini. Ada Pak. Sama ada gajinya enggak? Iya, sama ada gajinya dah. Nah, nanti tetangga kita juga, ya, kalau dia minjem sesuatu nggak sungkan-sungkan. Tetangga kita minjem sama kita kasih. Ntar kita juga butuh minjem sama tetangga, pasti tetangga akan ngasih. Tuh, indahnya kita berbuat baik sama tetangga. Sampai-sampai ada tetangganya sakit, ditengok, Bu, kenapa sakit? Emang belum ke dokter? Belum. Kenapa nggak belum ke dokter? Boro-boro buat ke dokter, buat makan juga susah. Ya udah dasar patungan tuh akhirnya tetangga yang baik patungan, Bu, yuk kita patungan seperak. Tetangga kita tuh kemarin dia sakit, udah 3 hari sakit, belum juga dibawa ke rumah sakit. Patungan aja kita, itu ke puskesmas tuh, atau ke klinik tuh yang dekat aja dah. Ayo dia patungan. Nah, sampai tuh tetangga berani patungan kalau kita berbuat baik kepada tetangga. Tapi kalau kita juli ke tetangga, ditengok juga gak bakalan sama tetangga. Kullu insanin thayyibin yuhibbu, setiap manusia yang baik maka dia mencintai tetangganya. Jadi kalau baik, manusia yang baik itu pasti cinta sama tetangga. Baik sama tetangga itu namanya manusia yang baik. Kalau manusia kagak baik, ya sama tetangga gak baik. Wajaratuha aidon wa hum yuhibbunahu aidon, maka tetangga juga akan mencintai juga kepadanya. Udah dah. Jadi kalau kita berbuat sama tetangga, pasti tetangga akan berbuat baik kepada kita. Nah, tetangga butuh sama kita kasih, kita juga nanti satu saat butuh, pasti akan dikasih sama tetangga. Ini enaknya sama tetangga. Jadi kita saling sama tetangga, jangan pelit sama tetangga, jangan berpatu tangan. Tetangga kita kesusahan, ayo cepat bantu. Ya, apalagi dia minta bantuan sama kita, bantu. Kita diundang sama tetangga ngeriung, datang. Tetangga kita ada kemusibahan, udah jangan diundang, datang. Ya, ini kadang-kala ada tetangganya meninggal, kemudian tahlilan, dia nggak mau datang karena mah kagak diundang. Jangan sama tetangga itu pokoknya mah yang bagus tuh sama tetangga, ya. Kita itu kalau tetangga dalam keadaan musibah nggak usah diundang, datang. Tetangga kita lagi hajatan, udah jangan jangan nunggu
dipinta bantuan, kita datang, kira-kira ada butuh bantuan kan nih? Ya butuh dong, ayo dah, sini, rapat nih. Biasa tetangga yang baik, ayo Pak, kumpul Pak, ya. Nah kita juga kalau kita misalkan contoh ada hajatan, tangga ngomong, Pak doain saya ini besok mau hajatan, ya tolonglah bantu-bantu, ya pokoknya bantu-bantu ya, bantu makan ke, bantu minum ke, bantu-bantulah, ya siap. Nah jadi kita tuh harus ada omongan sama tetangga, ya. Kemudian kalau kita hajatan juga minta maaf, maaf ya saya nih mau hajatan 3 hari 3 malam, barangkali nanti ngeganggu tidur, bising, saya minta nggak apa-apa Pak, ya sama tetangga memang biasa, ya ini masalah kan nggak tiap hari hajatan, nggak tiap hari bising, ya nggak apa-apa, itu mah biasa sama tetangga, kita saling dah menerima manisnya, menerima pahitnya. Unzuri, perhatikan oleh kamu, lihatlah kepada oleh kamu, idza dahola sariku baitin, apabila masuk tuh maling ke rumah tetangga, pakai payati joronu, langsung tuh tetangga bakal datang, ada apa Bu? Ada maling. Waduh, langsung tuh liusaiduhu, langsung tetangga dengar maling, langsung tetangga datang, ada apa Bu? Mana malingnya? Maling apa? Pasti tuh dia tetangga tersebut liusaiduhu, menolongnya, ala qabdis sariki, atas menangkap pencuri. Mana para pencuri? Dia lari, langsung dikejar. Tuh, itulah kita butuh sama tetangga. Kalau kita tetangga aman, kita tetangga baik. Kalau kita judes, kemudian kecopetan, biarin aja, dia mah sombong ini orangnya. Wajar kecopetan juga sombong orangnya. Mana sombong, mana pelit, biarin aja. Tuh, ya, biarin aja. Kecopetan jadi turun, ngapain ya orang pelit? Gitu. Jangan. Kita misalkan contoh di rumah kita ada pohon mangga. Mangga kita berbuah, tetangga kasih, kiri kanan kasih, Bu, ini nyobain nih, tetangganya cobain, kalau bisa bacain, mohon maaf kalau buahnya masih pentil jangan diambil, jangan dipetik, ntar kalau udah matang silahkan petik, kalau udah matang tetangga kasih dah, ya. Jangan buah bagus-bagus tetangga ngeliatin aja, kagak dikasih. Ada yang begitu tuh orang, ya dia nanam buah di depan rumahnya, buahnya berbuah lagi, pohon buahnya bagus-bagus, mengkel-mengkel, mateng-mateng, sama dia langsung tuh pohon mangga jadi ambilin, dikarungin, tetangga nggak ada satupun yang dikasih. Astagfirullah. Tuh bagaimana tuh tetangga nih Bu, nyetipin, ya nyetipin, ntar kalau kira-kira ibu-ibu bapak-bapak butuh, udah jangan apa namanya suka-suka, ambil aja nggak apa-apa kok, ya. Saya nanam juga buat tetangga, buat kita bersama, ayo jangan sungkan-sungkan. Cuman kalau masih penting jangan diambil, kalau masih mentah jangan diambil, sayang. Ntar kalau udah bagus, udah berbuah, udah pateng, boleh kita ambil, ya. Kalau kecil jangan, kenapa? Nanti nggak dimakan, akhirnya akan mubazir. Enak tuh begitu tuh. Nah akhirnya nanti buahnya tuh dijaga sama tetangga, jangan diambilin tuh masih pentil, ya, biarin dia sampai berbuah sampai matang, ntar kalau matang lu boleh ngambil. Akhirnya tetangga juga ikut ngejaga buah kita karena kita baik, ya. Tapi kalau kita kagak pernah punya pohon mangga lalu berbuah, tetangga kasih, pasti nanti tetangga juga bakal nyuri. Ayo kita curi aja lah, malam-malam tuh makanya, ya, dilempar dari batu para jatuh, ya. Kenapa? Orangnya pelit sama tetangga, awas tuh, ya. Wa idza jaa min safarin abulidalahu mauludun pakai bayati jiranuhu ila dari, dan tatkala datang
ya tetangga tersebut dari perjalanannya atau tetangga tersebut lahir seorang anak, bagaimana? Perhatikan olehmu, tetangga datang ya kepada rumahnya untuk apa? Untuk menyatakan kepadanya farahum, kegembiraan mereka, bikudumihi, dengan kedatangannya. Kita baru datang dari umroh, langsung tetangga datang tuh ya, alhamdulillah, gimana Bu, selamat, alhamdulillah selamat tuh. Jadi tetangga yang baik, kalau kita baik sama tetangga, kita pulang umroh, tetangga sungkan pasti datang ke rumah kita. Kapan datangnya Bu? Kemarin, semalam. Gimana? Di sananya enak gak di Mekahnya? Oh enak di Mekah. Ya, bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah selamat. Berkat doa-doa dari tetangga-tetangga, alhamdulillah. Sehingga tetangga juga nggak sungkan datang ke rumah. Kenapa? Karena kita berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat jahat sama tetangga, kemudian beri sama tetangga, kita pulang dari umroh, datang nggak ada yang mau datang, ya ngapain datang? Tersangkanya kita minta-minta lagi. Ngapain kita tersangkanya kita minta korma, tersangkanya kita minta apa namanya oleh-oleh. Nah, makanya gitu. Jadi tandanya orang yang baik itu kalau datang dari mana-mana tetangga pada datang. Tanda kita yang baik, kalau kita sakit pasti tetangga nengok. Tanda orang yang baik sama tetangga, kalau dia dalam keadaan susah pasti tetangga akan membantunya. Itulah ciri orang yang suka berbuat baik kepada tetangga. Langsung tuh, wabi walidil jadid, dan dia akan datang kalau memang tetangga ada yang lahiran dengan anak yang baru datang. Ayo kita tengok, si anu lahiran, tengok dah. Ya satu ibu begitu tuh, kalau ada ibu-ibu yang lahiran sama ibu lagi ditengokin, yuk si anu udah lahiran, yuk kita tengok, ditengok dah. Ada yang bau sabun, ada yang bau popok, ada yang bawa apa namanya baju, ada yang bawa anduk kecil, masing-masing untuk tetangga pada bawa nengok sambil memberikan hadiah. Tersaling dah, begitu tetangga saling. Ntar kalau ada lagi yang lahiran, yuk datang, ntar ada lahir lagi, gitu. Itu tandanya orang tersebut betul-betul rukun sama tetangga. Jadi kelihatan kalau dia kelahiran, maka tetangga akan nengok. Kenapa? Karena dia dulu pernah suka nengok. Nah, kalau tetangga ada lahiran kita kagak pernah nengok, maka kalau kita satu saat kita lahiran nggak bakal ditengok sama tetangga. Tuh, ya tetangga sakit kita kagak pernah nengok, kita sakit nggak bakal ditengok sama tetangga. Nah, gitu. Tetangga susahan, ada misalkan contoh musibah, kita langsung datang tanpa dipinta, tanpa diundang, datang. Ntar kita juga kalau dapat kesusahan, tetangga juga pasti dah. Karena begitu tuh, itu namanya berbuat baik kepada tetangga. Wa idza marido hazinu alaihi, dan apabila sakit tuh tetangga, maka tetangga yang lain merasa sedih atas sakitnya. Ya Allah, si anu sakit, ya mudah-mudahan cepat baik. Ya, si anu sakitnya lama banget itu kesian. Udah 3 hari nggak bisa jalan. Udah 3 hari biasa ke masjid. Udah 3 hari biasa suka nongkrong di depan rumah, dia mah kagak. Nah, waja'u ila baitihi, dan mereka datang ke rumahnya, wa yas'alunahu an halihi, dan dia menanyakan tentang keadaannya. Bagaimana Bu? Mendingan enggak sakitnya? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah Pak, agak mendingan. Kemarin ya Allah nggak bisa bangun, kepala pusing berat. Sekarang alhamdulillah bisa bangun. Mudah-mudahan ya Bu ya cepat sembuh. Mudah-mudahan bisa ke masjid lagi. Mudah-mudahan bisa ngaji lagi. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi di masjid taklim. Nah, gitu. Wa yad'unahu, dan tetangga pasti akan mendoa.
akan mendoakan tetangga tuh. Ya. Tetangga akan mendoakan lahu untuknya bil afiyah dengan kesehatan. Kita doakan ya Syafi wasbirhu ya Allah. Allahumma ya Syafi'al amrod. Allahumma ya qadiyal hajat wasbirhu ya Allah. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa qadi hajatahu ya wasihah jasadahu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab. Pasti tetangga akan ngedoain tuh, nengok ya, udah pasti nengok, udah nengok, udah bawa buah-buahan ya, udah bawa roti buah-buahan tuh. Ya, cuman kalau orang yang sakit jangan bawa buah-buahan ya, nggak bakalan dimakan tuh ya. Kita lihat sakit apa, sakitnya sakit lambung, jangan bawa buah-buahan ya, jangan buah-buahan, bawanya pepaya, buahnya buah ini sakit lambung, mau jeruk ya. Kita lihat apa sakitnya, sakit panas ya, sakit marfa biasanya kita beli dah pir ya, pepaya. Kita lihat sakit apa nih, sakit panas, udah bawain pir ya, bawain pir biar cepat turun gitu. Iya, sakit apa, sakit hati, sakit hati bawain duit. Duit itu tengok, kumpulin sebarak-sebarak, kita nggak bisa ngebantu apa-apa, hanya bisa doa, mudah-mudahan dapat sahabat. Ini sekedar buat buat nambah-nambahin beli obat gitu. Itu namanya berbuat baik kepada tetangga. Itu begitulah. Adabul binti ma'ajironi, adab seorang anak perempuan terhadap tetangganya. Yajibu alaiki, wajib atas engkau antuhibbi jironaki, mencintai tetangga engkau, wa tahrimihim, dan menghormati mereka, wala tu'zihim, dan jangan menyakiti mereka ya. Biantas timihim, dengan bahwasanya engkau bermuka musam, mukanya musam, cemberut ya, asal ketemu tetangga cemberut, judes, kecut, jangan ya. Jadi kalau kita ketemu tetangga senyum, jangan ketemu tetangga jangan judes, kecut, musam, jangan seakan-akan muarah dalam tetangga, jangan. Timbulkan senyum dengan baik ya. Autastah zii, atau jangan engkau menghina bim, terhadap mereka, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menghina tetangga, nggak boleh ya, menghina, menyakiti tetangga, nggak boleh ya, nggak boleh kita. Apalagi kalau tetangga kita kira-kira salah, jangan suka diomongin kesalahannya di luar ya, tutupin kesalahan tetangga. Man satara mu'minan satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi tetangganya, maka dia juga akan ditutupi aibnya. Jadi kita harus bisa menutupi aib tetangga, jangan suka diomong-omong di luar ya. Jadi kalau ada orang yang suka ngomongin tetangga, kejelekannya itu bukan kesian, namanya benci ya. Saking bencinya diomongin kejelekan tetangganya di mana-mana, nggak boleh ya. Bila perlu tetangga kita kalau salah kita tutupin, dan kalau bagus kita nasihatin sama kita. Kamu bisa nggak sih apanya, jangan begitu sama tetangga, masih akur kamu, nggak boleh begitu ya. Nah, jadi kejelekan tetangga jangan suka digibahin. Digibah itu disebarkan kejelekannya ke orang lain, nggak boleh ya. Tetap kita harus bisa menutupi kejelekan tetangga. Autarfa'i sautaki, atau engkau jangan mengangkat suara engkau waktu naumihim, waktu tidur mereka. Nah,
Kita kalau sudah waktu tidur, nggak boleh kita ngobrol, cekak-cekakan, ketawa-ketawa, obrolnya sampai keras sehingga mengganggu tetangga. Nggak boleh. Ya, kalau waktu tidur jam 10, jam 11 waktu tidur, udah ngobrol. Kalau mau ngobrol cukup kedengar kuping sendiri aja. Kalau kita misalkan contoh apa namanya, kita bunyiin HP, ya kesidahan kek, yang ngaji kek, tetap nggak boleh kita mengeraskan suara kita. Suara kalau kita misalkan contoh orang itu dia apa namanya senang lagu, senang ngaji, senang kosidahan, tetap waktu tidur nggak boleh ngeganggu tetangga. Ya, kalau kita masih doyan apa namanya malam-malam itu pengen ngedengerin lagu-lagu, cukup kita ngedenger sendiri aja, cukup kedengerin sama kuping sendiri, jangan sampai ngeganggu tetangga. Ada anak muda ngobrol ya di dekat tetangga sampai ngobrolnya keras, suaranya kecakan, ketawa, terdak-dak sehingga tetangga merasa terganggu. Gak boleh ya. Kita ngaji juga nih, ngaji di rumah kita. Kalau waktunya tidur, cukup ngaji Quran kedengar sama kuping sendiri. Jangan sampai ngeganggu tetangga. Apalagi di masjid. Di masjid misalkan contoh ada misalkan contoh zikir akbar. Kalau waktu tidur cukup speakernya jangan keluar, cukup di dalam saja. Kenapa? Karena itu bisa kecuali kalau hajatan muludan, rajaban, itu makan hajatan bersama namanya. Hajatan tetangga sama semuanya pada hajatan. Jadi wajarlah kalau malam muludan semuanya hajatan, itu mah hajatan warga. Jadi sampai jam 12 juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena itu masih hajat bersama. Atau malam takbiran sampai subuh itu mah boleh ya, karena itu dianjurkan oleh agama ya. Ketika waktu takbiran, malam takbir, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, itu boleh memakai speaker, boleh laki-laki suaranya keras karena itu dianjurkan. Tapi selain dari itu kita jangan ngeganggu Ramadan. Kalau misalkan contoh diadakan tadarusan di masjid, kalau jam 10 dimatiin speakernya, cukup kedengar sama kuping sendiri. Kenapa? Karena jangan sampai mengganggu. Likuli hakin hakun fa'tu haqqahum. Semua sesuatu punya hak, datangkan oleh kamu hak mereka. Jangan mengganggu hak mereka. Kalau kita mengganggu hak mereka, itu namanya kita zalim. Hak mereka tidur kita ganggu, berarti kita namanya zalimin orang. Ya, itulah berbuat baik kepada tetangga. Ada satu Nabi pernah tidur. Begitu pas tidur tiba-tiba banyak nyamuknya banyak. Lalu saat itu Nabi menyalahkan obat anti nyamuk. Ya, itu Siti Aisyah menyalahkan obat anti nyamuk. Apa kata Nabi? Aisyah, jangan kau nyalahkan itu obat anti nyamuk. Kenapa? Nanti nyamuknya pada kabur ke rumah tetangga. Ya, padahal sama Allah sudah diatur. Di rumah kita nyamuk 1000, di rumah tetangga nyamuk 1000. Nanti kalau kita nyalahkan anti nyamuk, nanti nyamuk kita pada kabur ke rumah tetangga. Kita tidur, tetangga kita nggak bisa sampai begitu tetangga itu. Udah, yang bagus apa? Yang bagus udah pakai sari puspa, ya, puspa. Dia ngegigit kita tapi tidak jadi. Sampai begitu tuh. Jangan kamu meracuni tikus. Takutnya nanti begitu pas meracuni, makan racunnya di rumah kamu, matinya di rumah tetangga. Suka begitu kan tuh? Itu nggak boleh. Ya, kita enak kematiin, matinya di rumah tetangga lagi. Itu jangan, ya, jangan, ya. Jadi kita berbuat, jadi pikirkan. Jadi jangan begitu, jangan pengen enak sendiri, tetangga emang gua pikirin.
Jangan punya begitu. Ngapain dipikirin tetangga? Ya, ada kan sobat begitu tuh. Tetap kita hargai tetangga, ya. Autarmi buyutahum, jangan sekali-kali kamu melempar, ya, rumah tetangga kita lempar. Autuwasikhi, atau mengotori, ya, sahataha, halaman rumahnya kita kotorin. Wajudrona, temboknya kita kotorin, nggak boleh. Tetangga, ya, tembok tetangga kita kotor-kotorin, dicoret-coret. Ada nggak tuh anak muda suka nyoretin tembok tetangga? Ya, nggak boleh. Ya, apalagi ada nggak anak muda kencing di tembok tetangga? Ada nggak tuh? Nggak boleh. Ya, kita mesti nggak boleh. Sebab kenapa? Seandainya rumah kita dikotorin sama orang, pasti kita juga marah. Seandainya tembok rumah kita dicoret-coret sama orang, pasti juga marah. Seandainya halaman rumah kita dikotorin orang, buang sampah sembarangan di rumah kita, pasti kita juga marah. Ya, begitu bola. Jadi begitu. Jadi kalau mau nyakitin orang lain, coba sakitin diri kita sendiri. Kalau kita sakit, berarti orang juga sakit. Kalau kita marah, pasti orang juga marah. Wafil hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan menyakiti tetangganya. Atau hadis lagi yang lain, man kana yu'minu billahi wal akhir fal yusin jarahu. Jadi ada fala yu'zi jarahu, ada juga fal yusin jarahu. Kalau siapa orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan nyakitin tetangga. Atau siapa orang yang merasa iman kepada Allah dan hari akhirat, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang kecuali dia menyayangi tetangganya seperti dia menyayangi diri sendiri. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada pembantu kita, berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada teman-teman kita. Inilah kenapa? Karena Allah menyuruh, ya, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian kepada tetangga-tetangga, kepada manusia, sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian.